saya akan sedikit menceritakan lagi keunggulan dari tupoksi saya, yaitu tentang pelayanan publik. Nah, di kantor saya, tepatnya di PLK Kota Pekalongan, itu saya menjabat sebagai instruktur perhotelan. Karena di perhotelan itu saya juga ada yang namanya mengajar tentang produk atau mengolah suatu makanan. Pas dilalah di PLK Kota Pekalongan ini untuk instruktur processing tentang pengolahan makanan itu kosong, jadi saya bisa mengisinya karena di luar dari jam pelatihan perhotelan itu ketika saya mengajar saya harus mengisinya. Jadi itu bisa dikatakan keunggulan dari tupoksi saya, bisa tidak hanya berpaku pada tugas pokoknya saja. Kemudian kemarin yang menjadi tugas pertama saya dari tupoksi saya itu yaitu mengajar, merencanakan sebuah program pelatihannya itu adalah processing, bukan dari tupoksi untuk perhotelan itu sendiri. Kemarin saya di kelas processing itu mengajar di pengolahan roti dan kue. Di kelas pembuatan roti dan kue itu kemarin saya juga mengajukan dari sistem pengajaran yang baru yang menurut saya bisa diterapkan dan bisa mendapatkan hasil pelatihan untuk anak itu bisa menyerap dengan baik. Yaitu kalau dulu itu sistemnya dengan menggunakan kelompok besar, yaitu satu kelas berisi 16 orang, itu diolah secara bareng-bareng, kemudian nanti pas uji kompetensi itu mereka baru dipecah. Namun untuk sistem yang saya ajukan itu adalah langsung seperti ketika saat uji kompetensi. Jadi kelompoknya langsung perkecil-kecil, kemudian pembagian resep yang lebih menekan kepada masing-masing peserta pelatihan, yaitu satu anak mendapat satu resep, kemudian ada satu resep yang dikerjakan per kelompok. Per kelompoknya itu berisi ada 2 orang anak. Nah, kemudian selain dari pengolahan produk pembuatan roti dan kue itu, saya membidik peserta pelatihan itu dia memiliki grooming yang baik, well grooming, kemudian soft skill atau attitude yang lebih baik. Saya menekankan setiap kali pas pelatihan bagaimana harus berpublic speaking kepada sesama kolega, kemudian apabila nanti keterima di dunia kerja itu akan menjadi pesaing berat dari masyarakat luas. Selain itu juga saya juga menekankan untuk mampu menilai diri sendiri, mana sih keunggulan dan kelemahan mereka sehingga mereka dapat menampilkan setiap keunggulan dirinya. Saya kasih untuk belajar membuat CV yang baik, kemudian biodata atau portofolio, kemudian dari hasil prakteknya itu saya suruh untuk dipoto, kemudian dijadikan kayak album portofolio itu menjadi sebuah kenangan dan juga akan menjadi tahu ketika saya ada di titik yang kurang di mana, memiliki kelebihan di mana saat proses pembuatan roti dan kue. Selain itu juga saya menerapkan yang namanya team building. Saya bagi menjadi tim besar menjadi 2, yaitu ada yang namanya tim merah dan tim biru. Di setiap timnya itu kalau tim merah ada 8 orang, kemudian si biru juga 8 orang. Dari situ saya diskusikan setiap kali misalnya ada suatu pelatihan besok mau bikin roti apa, kue apa kayak gitu, didiskusikan di grup dulu, kemudian dari masing-masing mereka juga memiliki grup tersendiri. Setiap harinya ada tugas yang namanya belanja, kemudian perincian harga jual itu bagaimana yang baik, pemilihan barang yang baik, kemudian merencanakan besok mau
membuat roti itu kita yang harus rencanakan itu apa aja kayak gitu ya. Nah, dan hasilnya itu ketika saya kasih mereka untuk mampu menilai diri mereka, itu akhirnya ketemu juga dari sisi lainnya mereka memiliki suatu bakat atau minat tersendiri. Dan habis ini di akhir video ini nanti akan saya tunjukkan bagaimana sih bakat mereka itu seperti apa, kemudian portofolionya seperti apa, biodatanya seperti apa. Terima kasih. Nah itu dia ya, dari sepenggal keunggulan dari pelayanan tupoksi dari saya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian dalam bekerja untuk dapat memberikan hasil kerja. Ketika mau kerja itu kreatif, inovasi yang tinggi, kemudian tidak takut untuk mencoba hal baru. Yang penting positif ya poinnya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.